Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Timson Simamora. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang YouTube, yaitu pedoman komunitas YouTube. Nah, bagi teman-teman yang pemula atau kebanyakan teman-teman yang masih baru memulai YouTube, termasuk saya, masih banyak yang belum memahami benar-benar apa itu pedoman komunitas YouTube. Nah, banyak hal yang dilarang yang tidak kita sadari, yang tanpa kita sadari kita lakukan, ternyata dilarang dalam YouTube. Nah, itulah yang kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan nanti kita dalam menjelaskan, dalam menyampaikan cukup jelas sehingga tersampaikan pesannya dengan baik. Untuk itu teman-teman jangan lupa tetap menonton video ini sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa juga untuk komen video di bawah ini, like dan share jika bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa juga untuk tetap subscribe supaya tetap bisa mendapatkan video-video lanjutan dari channel Timson Simamora dan silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik. Membahas tentang pedoman komunitas YouTube adalah sebenarnya cukup sederhana. Hanya saja apakah kita mau dalam memahami, itu yang menjadi permasalahannya. Lalu pedoman komunitas YouTube itu adalah apa sebenarnya? Nah, YouTube sudah merencanakan pedoman komunitas dan menentukan komunitas tetap terjaga dengan baik dan terlindungi dengan baik. Nah, dari semua hal-hal yang dirasa merugikan YouTube dan juga kreator-kreator baru dan kreator-kreator YouTube. Nah, itulah yang dijaga oleh YouTube sehingga dibuatlah aturan-aturan aturan dalam pedoman berkomunitas. Nah, apa-apa saja itu? Ada 5 pedoman. Nah, yang pertama adalah itu spam dan ketentuan tentang penipuan. Jadi konten-konten penipuan. Jadi YouTube itu sangat melarang yang spam, yang bersifat menipu juga dan ajakan penipuan dan yang lain-lain. Nah, itu termasuk dalam interaksi. Terus juga adalah penipuan identitas. Nah, maksudnya di sini interaksi yang palsu. Interaksi yang palsu itu adalah yang tidak alami. Artinya seseorang melakukan atau menyewa robot dalam mengoperasikan YouTube dan membuka akun yang lain lalu dioperasikan oleh YouTube atau orang lain yang dibayar untuk melakukan pergerakan dalam channel. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud di dalam interaksi palsu. Terus juga adalah penipuan atau pemalsuan identitas. Nah, ini termasuk dalam spam ya, sehingga ini termasuk teman-teman spam, semua spam. Artinya spam itu dalam artian keseluruhan YouTube ya, spam dalam video, spam komentar dan yang lain-lain, dan juga spam identitas. Nah, itu terus yang selanjutnya adalah itu termasuk link eksternal. Nah, ini masuk dalam spam juga. Link eksternal kita dilarang untuk memasukkan satu link yang mengajak penonton atau subscriber kita keluar dari YouTube. Nah, itu sebenarnya dilarang ya, dilarang dalam komunitas YouTube. Terus juga itu spam dan praktik penipuan juga scam. Nah, itu dilarang dan masuk dalam spam dan juga penipuan. Terus yang selanjutnya adalah konten yang sensitif. Konten-konten sensitif itu apa? Seperti keselamatan anak. Nah, itu juga termasuk konten sensitif. Makanya biasanya kalau ada video yang menunjukkan anak-anak atau kebanyakan isi video kita adalah munculnya anak-anak, biasanya itu otomatis langsung tidak publik atau komentar dinonaktifkan. Nah, itu salah satu sebenarnya teman-teman. Terus juga adalah thumbnail kita. Nah, thumbnail juga adalah konten yang dianggap sensitif jika tidak sesuai dengan kaidah-kaidah YouTube dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam satu negara. Nah, termasuk itu contohnya adalah foto yang menunjukkan
vulgar dan yang lain-lain. Termasuk adalah foto yang mungkin seorang anak menunjukkan yang tidak lumrah di depan umum. Nah itu terus juga termasuk adalah konten-konten ketelanjangan seksual. Nah itu termasuk dalam konten sensitif. Itu terus yang selanjutnya teman-teman, kita tidak boleh mengumbar kata-kata vulgar dalam berkomunitas, termasuk dalam video, dalam komentar, tidak boleh di dalam YouTube, sehingga itu termasuk dalam konten yang sangat sensitif. Nah itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, terus yang ketiga adalah ketentuan dan video-video yang sangat berbahaya. Dalam artian di sini adalah berbahaya, memprovokasi, yang mengakibatkan terjadinya massa yang terprovokasi. Terus juga selanjutnya adalah barang-barang yang diatur oleh hukum. Barang-barang yang diatur oleh hukum adalah itu apa? Tidak boleh menampilkan dalam video maupun dalam komentar maupun dalam komunitas menampilkan barang-barang yang dilarang oleh hukum. Apa itu? Termasuk adalah senjata api yang dilarang oleh hukum yang beredar. Kalau senjata yang tidak dilarang boleh, tidak boleh ditunjukkan. Terus juga adalah barang-barang atau jasa yang ilegal yang tidak diperbolehkan secara hukum beredar di dalam sebuah negara. Nah itu tidak boleh ditunjukkan. Itu termasuk dalam pelanggaran pedoman komunitas. Terus yang terakhir adalah 5 adalah misinformasi. Maksudnya di sini misinformasi adalah banyak hal informasi yang salah, yang keliru. Nah, biasanya ini sangat sensitif terkait informasi pemilu, terus juga adalah terkait tentang informasi medis. Medis dalam artian di sini medis yang baru-baru ini, medis COVID-19. Nah, itu teman-teman pedoman komunitas secara singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi teman-teman yang pemula, supaya dalam membuat channel, dalam berkreasi dalam YouTube tidak termasuk dalam pelanggaran berkomunitas. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.